teman-teman semua, selamat datang di podcast Sudut Bangsa dari Sudut Ruang untuk Bangsa Indonesia. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan podcast kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Kaswatun Farida, akrab disapa Farida, pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, jadi berkaitan dengan podcast kita yang berjudul Podcast Sudut Bangsa dari Sudut Ruang untuk Bangsa Indonesia. Podcast ini menjadi ruang ngobrol santai untuk kita membahas mengenai isu-isu agar kita lebih mengenal bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Tema yang mau kita angkat kali ini yaitu Indonesia rumah kita, tanah air kita, mari kita kenali. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu dengan 4 narasumber kita ya teman-teman. Narasumber yang pertama ada Kak Zakia Islamia. Oke, sebelum aku mau nanya-nanya nih, aku pengen kenalan dulu nih sama Kak Zakia nih. Namanya siapa, asalnya dari mana, panggilannya apa, dan Ya, profesinya apa? oke. Halo semuanya, kenalin nama saya Zahia Islamnya, biasa dipanggil Aza. Saya perawat ahli pertama dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. Oke, terima kasih Kak Azab. Nah, ngomongin nih soal topik yang aku sampaikan di awal tadi, kan aku bilang ada visualisasi bangsa. Nah, visualisasi bangsa ini kan asalnya dari kata visual ya, melihat ya. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira dari sudut pandang Kak Aza, gimana sih Kak Aza itu melihat bangsa Indonesia ini? Oke, makasih ya kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi, Indonesia itu bukan cuma wilayah atau peta ya, tapi juga seperti rumah besar yang isinya sangat beragam. Biasa kita sebut ruang hidup bersama. Rumah itu kan tempat kita saling menjaga, saling menghormati, dan merasa aman. Jadi ketika kita bicara visualisasi bangsa, itu sebenarnya tentang bagaimana kita memandang sesama warga sebagai keluarga besar, walaupun berbeda latar belakang ya, tentu saja. Visualisasi bangsa di sini berarti kita mampu melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kekuatan. Dari situ, rasa cinta tanah air tumbuh secara alami seperti rumah. Di dalamnya ada beberapa perbedaan ya. Bisa perbedaan karakter, kebiasaan, bahkan pendapat, tapi tetap harus dijaga kebersamaannya. Makna ini penting banget ya buat CPNS karena nantinya kita melayani masyarakat yang cukup beragam ya. Kalau kita sudah punya mindset bahwa Indonesia adalah rumah bersama, maka cara kita bersikap akan lebih menghargai, lebih sabar dan tidak mudah menghakimi. Di situ nilai kebangsaan itu terasa nyata ya, bukan cuma teori aja. Kalau dari awal kita udah menanamkan bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama, maka sikap kita dalam bekerja otomatis akan lebih manusiawi, lebih adil sama penuh dengan empati ya. Ini sejalan banget Mm-mm. sama nilai harmonis dan berorientasi pelayanan dalam ASN berakhlak. Wah, keren banget nih, udah menjiwai banget nih. Siap jadi ASN, ASN berhak. Oke. Oke, jadi izin aku mengundang narasumber kedua kita yang bakalan ngomongin topik lanjutan mengenai persatuan dalam keberagaman. Oke, aku mau ngundang Kak Dorianti Raja Guguk. Kak Dorianti, panggilannya halo Kak, apa kabar? Halo, Iya. panggilannya. Oke, sebelum kita lanjut, untuk aku eh, izin untuk kenalan. Mungkin bisa Kak Dorianti sebutkan panggilannya siapa, asal dari mana, dan profesinya apa sekarang nih Kak? Halo semuanya, kenalin aku Yanti. Sekarang bekerja sebagai perawat ahli pertama di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Eh, Asalnya dari Sumatera Utara. Sekarang kerja di Jakarta. Oke, perawat ya Kak Nursia tadi. Iya, iya Oke. betul. Kita lanjut ke obrolan kita nih Kak. Aku kan sering banget nih dengar istilah persatuan dan persatuan dalam keberagaman. Tapi nih kalau ditanya secara jujur nih, kadang-kadang aku masih rancu nih, persatuan dalam keberagaman itu apa? Nah, menurut Kakak nih, gimana sih Kak definisi atau pengertian dari persatuan di tengah perbedaan yang nyata banget di sekitar Indonesia yang sangat-sangat beragam ini? Oke, kurang lebih seperti ini ya. Sehari-hari ini kan aku bekerja sebagai perawat di rumah sakit di lingkungan yang isinya cukup beragam. Kebetulan aku kerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita yang mana pasien, dokter, siswa, dan perawat-perawatnya dari seluruh Indonesia. Di situ berkumpul semua dari berbagai suku, bahasa. Kadang ada pasien dengan bahasa yang bahasa dari daerah yang kurang kita tidak pahamin. Cuman dari wawasan kebangsaan yang kita pelajari saat belajar dulu saat bersekolah, perbedaan itu bukan ancaman, tapi justru kekuatan jika kita sebagai perawat, saya sebagai perawat dapat menyikapinya dengan benar. Kemudian menurut saya persatuan itu bukan soal harus sama ya, namun perbedaan memang ada, namun kita memilih untuk saling menghargai sehingga adalah persatuan disebut kita sebut persatuan. Gitu kira-kira Kak Farida. Oke, keren banget nih. Dari yang aku tangkap nih Kak, jadi sebenarnya linear banget antara yang diomongin sama narasumber kita sebelumnya, Kak Hmm, Azza dan juga Kak Yanti ini, dua-duanya sama-sama meng-highlight apa ya, menghargai atau toleransi dalam menghadapi perbedaan ini ya Kak, supaya kita itu bisa bersatu. Kayak gitu ya Kak ya, kurang lebih yang salah satu poin yang aku tangkap dari penjelasan Kak Yanti tadi. iya kira-kira begitu. Karena di Oh, lingkungan kerja perbedaan nggak mungkin kita hindari ya. Malah hmm. kita harusnya gimana cara menyikapinya, perbedaan itu kita buat jadi kekuatan untuk bersatu. Gitu kira-kira Kak.
Oke, Mm-mm. oke. Terima kasih Kak Yanti. Narasumber ketiga kita yaitu ada Kak Lutfi Rizkita. Halo Kak Lutfi, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak, Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah senang banget hari ini bisa ketemu Kak Lutfi untuk ngobrolin tema yang lebih mendalam lanjutan dari yang tadi. Mengenai visualisasi bangsa. Kita kan masuk era digital nih Kak sekarang. Jadi kita mau ngomongin visualisasi bangsa di era digital. Nah, sebelum itu aku pengen tahu dulu nih Kak Lutfi Rizkita ini panggilannya siapa dan profesinya apa sekarang? Asalnya juga dari mana Kak? Oke, sebelum aku jawab pertanyaan Kak Farida, aku kenalin diri dulu ya. Ya. Nama aku Lutfi Rizkita Istiqomah, asalnya dari Bekasi, instansinya dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai perawat ahli pertama. Nah, aku langsung jawab aja ya Kak pertanyaan Kakak yang tadi. Menurut saya visualisasi bangsa yang sekarang itu nggak lepas dari media sosial dan era digital. Cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, dan menyikapi perbedaan itu mencerminkan wajah bangsa. Kalau kita mudah terpancing emosi, menyebar kebencian, atau hoaks, itu justru merusak visualisasi bangsa Indonesia yang beradab. Sebaliknya, kalau misalkan kita adaptif, bijak dalam bermedia, dan mau belajar hal baru, kita sedang membangun citra bangsa yang dewasa dan cerdas. Kalau kita mudah untuk menyebarkan hoaks tanpa disaring terlebih dahulu informasinya, maka citra bangsa Indonesia bisa ikut rusak. Tapi kalau misalkan kita bijak dan santun dalam bermedia sosial, itu akan memperkuat identitas bangsa yang beradab. Oke, keren banget nih. Banget nih. Oke, thank you Kak sharing sessionnya. Insightful banget nih soal media digital ini berkaitan posisi kita sebagai ASN. Tapi aku izin mau lanjut ke narasumber selanjutnya ya Kak ya. Terima Iya, kasih boleh Kak. Kak. Ya, Sama-sama Kak. oke. Kita langsung ke segmen terakhir kita. Yang keempat ada narasumber kita, Kak Indah Nur Primasari. Halo Kak Indah, apa kabar hari ini? Halo Kak Farida, halo teman-teman semua. Oke, kabar baik Kak? Sehat, Alhamdulillah. Oke, sebelum aku lanjut ngobrol-ngobrol nih, aku pengen kenalan dulu nih sama Kak Indah. Kak Indah, kira lebih senang dipanggil siapa nih? Asalnya dari mana? Dan sekarang background bekerjanya sebagai apa? Kenal dulu ya teman-teman semua, saya Indra Primasari Yudi, biasa dipanggil Indah atau Iin. Saya dokter ahli pertama, bekerja di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Pekanbaru, tapi asli dari Sumbar. Padang ya Kak ya? Iya, dari Padang. Ya. Kangen rendang nih jadinya nih. Oke. Nah, oke Kak Iin, izin lanjut nih. Menurut Kak Iin nih, kita lagi ingin ngomongin kolaborasi serta peran CPNS buat Indonesia nih. Menurut Kak Iin, kenapa kolaborasi itu menjadi hal penting untuk menjaga supaya persatuan dan kesatuan Indonesia itu tetap utuh terjaga gitu Kak? Oke, Indonesia itu kan negara yang besar ya, kita punya beragam budaya, adat istiadat, banyak perbedaan lah itu ya. Nah, kata kolaborasi itu penting untuk kita karena kita perlu kerjasama dan sadar akan peran kita sebagai rakyat Indonesia. Seperti penjelasan sebelumnya dari Kak Azza tadi, kalau ibaratnya sebuah rumah, rumah pasti banyak kedudukan kan ya, ada kepala keluarga, ada ibu, ada anak. Indonesia pun kayak gitu, kita ada kepala pemerintah, pejabat, kita rakyat biasa, ASN, nah, kita pun perlu berkolaborasi. Tidak bisa kerja sendiri, kita butuh kerja sama lintas profesi, lintas instansi, lintas latar belakang demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik gitu, sebagai wadah rumah kita bersama gitu. Oke. Peran kita itu mungkin beda, tapi peran kita itu harus saling lengkapin gitu ya Kak, intinya kayak Iya, gitu ya. betul. Oke, keren banget nih. Banget nih. Oke, Kak Iin, ini kan sudah masuk ke pesan dan kesannya tadi ya. Ini sekaligus menutup sesi kita Kak Iin. Udah oh, pandangan dan juga eh, pandangan dan juga pendapatnya mengenai isu kita kali ini. Dan dari obrolan hari ini teman-teman, akhirnya kita bisa belajar bahwa Indonesia itu sebagai rumah kita itu bukan sekedar slogan, tapi emang komitmen kita bareng-bareng. Dimana kalau kita merasa memiliki akan rumah itu, kita pasti akan merasa bertanggung jawab. Nah, itu bisa dimulai dari cara kita memandang, dari sikap kita, dan itu nanti kemudian akan hadir atau terimplementasi dari tindakan kita. Dan ASN berakhlak adalah fondasi kita sebagai calon ASN dalam mengabdi. Nah, semoga podcast rumah kita ini bisa menjadi pengingat bahwa mencintai Indonesia itu bisa dimulai dari hal yang sederhana, tapi dilakukan dengan kesadaran dan konsistensi dan pengamalan kita atau implementasi kita di kegiatan sehari-hari. Oke, untuk itu saya Farida pamit. Sampai jumpa di obrolan kebangsaan berikutnya, karena Indonesia bukan hanya tempat tinggal kita, tapi rumah yang harus kita jaga bersama. Terima kasih buat teman-teman semua narasumber yang sudah mau berbagi dan hadir di podcast kali ini. Untuk semua pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast Indonesia Rumah Kita. Sampai jumpa dan terima kasih.